Macam mana kalau kodoknya ini mengganti puasanya ditunda sampailah ketemu Ramadan besok. Jadi menggantinya tahun depan lah. Puasa tahun ini, tahun 1435 itu belum dibayar sampai Sa'ban nih. Belum juga dibayar. Sampai puasa besok tak dibayar. Setelah jumpa Ramadan, maka dia di dalam kitab Al-Mughni itu mayoritas ulama dinilai oleh Ibnu Qudamah itu, mayoritas para ulama berpendapat mereka punya hutang puasa Ramadan kok sengaja tidak bayar sampailah datang bulan Ramadan berikutnya. Selain dia tetap wajib membayar puasanya, juga dia kena bayar denda, membayar fidyah karena lalai. Selain dia wajib puasa 1 hari dibayar dengan 1 hari, juga dia kena fidyah karena lalai. Jadi kalau tahun kemarin belum dibayar dengan gitu sampai puasa besok, selepas puasa besok kita wajib bayar puasa tahun yang sebelumnya itu, kemudian wajib juga fidyah disebabkan kita lalai. Ini dikutip oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, diambil dari pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, kemudian termasuk dalamnya pendapat Mujahid, Sa'id bin Jubair, Atha bin Abi Rabah, dan ini juga pendapat imam madhab, diantaranya Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali berpendapat bahwasanya kalau orang itu menunda untuk mengqadha, untuk mengganti hutang puasa Ramadan tahun ini sampai ketemu sama Ramadan berikutnya, maka selain dia wajib mengganti puasanya, dia juga wajib membayar fidyah atas kelalaiannya. Fidyatun ta'amu miskin. Berapa banyak fidyatun ta'amu miskin? Memberi makan orang miskin itu berapa banyak? Ini ada banyak perbedaan di kalangan para ulama. Di antaranya adalah 6 on, 6 mato. Berdasarkan kepada hadis bahwa satu ketika ada satu orang laki-laki datang kepada Nabi, dia telah melakukan hubungan suami istri pada bulan Ramadan, pada siang Ramadan. Dia datang kepada Nabi ngadu, ya Rasulullah, aku nih tak jelas itu nih, kan? Tak tahan aku nih, macam mana? Maka Nabi menawarkan, ya sudah, kamu punya harta untuk memerdekakan hamba saya? Tak punya. Ada hari kau puasa lah 2 bulan berturut-turut. Sehari aja kau tak terdayo ya Rasulullah, sebulannya aja aku udah merontak dah. Apalagi sampai 2 bulan berturut-turut. Ya sudah, kata Nabi, 1 hari yang 2 bulan itu, yang 60 hari itu sebagai gantinya puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kamu ganti dengan fidyah. Kamu bersedekah, kamu kasih orang miskin makan. Ya Rasulullah, aku inilah orang miskin dekat sini. Cuman aku nak ngasih, aku aja orang miskin. Maka Nabi SAW memberikan 1 karung. 1 karung yang diberikan oleh Nabi itu seperti yang diceritakan oleh para sahabat. Berapa banyak 1 karung yang dikasih oleh Nabi itu sebanyak 15 sak kurma. 15 sok kurma yang diberikan oleh Nabi. Jadi 1 sok itu sama dengan 4 mud. Kalau dia 15 sok berarti 60 mud. Dia punya hutang, dia punya kewajiban untuk berpuasa 2 bulan. Mananya 60 hari. Karena di situ 60 mud sama dengan 60 hari, 1 hari dibayarkan 1 mud. 1 mud itu dalam hitungan liter 3/4 liter. 1 mud itu kalau dihitung liter sama dengan 3/4 liter. Kalau dihitung kilogram
lebih kurangnya adalah 6 on. Ini pendapat yang pertama. Fidyah itu seberat 6 on makanan pokok. Kemudian pendapat yang kedua adalah 2,5 kilo sampai 2,8, ada yang 3 kilo, digenapkan menjadi 3 kilo. Ada yang berpendapat seperti ini berdasarkan kepada hadis Salama bin Sakhr. Ada seorang laki-laki yang melaksanakan hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan, dan laki-laki ini menyuruh untuk memberikan 1 wasak kurma. Perintah Nabi kepada laki-laki tadi adalah 1 wasak kurma. Kamu berikan kepada orang miskin 1 wasak kurma. 1 wasak itu terdiri dari 60 sok. Maknanya 1 hari dia memberikan 1 sok. 1 sok itu saya sudah sampaikan tadi adalah 4 mud. 1 sok itu adalah 4 mud. Jadi kalau 1 mud, kalau dikilogramkan itu lebih kurang 6 kilo. 6 kali 4, 24. 2,5 kilo dipaskan. Dipaskannya itu 2,5 kilo. Ada lagi yang mengatakan karena perbedaan penghitungan antara antara 1 wasak, karena terjadi perbedaan perhitungan, maka ada yang mengatakan sampai 3 kilo. Tapi yang paling minimal 2,4. 2 kilo 4 mato. Ini dah paling ringan. Standar dari pendapat yang kedua ini. Ada lagi yang berpendapat dengan 1,5 kilo ataupun sampai kepada bawa paling ringan 1,2 kilogram, sama dengan setengah sok. Hadis ini, pendapat ini berdasarkan dari perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada 1 orang laki-laki yang telah berbuat zihar, yang telah menyamakan istri dengan ibunya. Jadi seorang suami tidak boleh menyamakan istri dengan maknya. Kau ini samalah dengan mak aku, tak boleh. Seorang istri tidak boleh menyamakan antara istri dengan maknya, walaupun tuonya sama. Umpamanya lah dia dapat janda kan, sama tuonya dengan mak dia. Macam sama juga anak dengan mak. Jangan disamakan antara istri kita dengan mak kita. Dia kena zihar namanya. Bayar denda dia. Dendanya itu berapa? Dendanya itu adalah setengah sok, sama dengan 2 mud, ataupun kalau di kilokan ya 1,2. Inilah pendapat-pendapat para ulama tentang fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu sendiri.